Segmen terakhir tentu ada pertanyaan, seri pertanyaan terakhir dan terpenting bagi saya dan barangkali bagi penonton. Udah tahu kali Pak Mahfud ya. Jadi Pak Mahfud sudah menjadi profesor, terbukti integritas akademiknya jauh daripada segala kekotoran bisnis, sudah punya pengalaman administratif sebagai menteri 2 posisi, legislatif dan Mahkamah Konstitusi yang bukan hanya menjalankan tapi merintis kehidupan konstitusi. Wajar sekali kalau orang bertanya kenapa Pak Mahfud, apakah Pak Mahfud bersedia jadi presiden? Ya tentu kalau mengatakan tidak bersedia, saya kira orang akan menganggapnya wah itu bohong, itu basa-basi kan gitu. Karena setiap orang punya karir itu pasti ke sana menjadi semacam dambaan. Tetapi saya terus terang mengatakan sampai saat tertentu di beberapa waktu yang tidak lama ini saya sebenarnya ya bersedia dan senang tentu saja, tetapi merasa tidak punya kapasitas untuk itu. Bang Wimar, coba Anda bayangkan ya, orang mau menjadi presiden itu yang akan terpilih hanya satu, yang ingin banyak sekali. Oleh sebab itu lalu menjadi kebutuhan atau tuntutan bagi seorang calon, dia harus punya partai yang kuat dan juga punya uang yang kuat gitu. Nah itulah sebabnya lalu saya katakan ya mungkin tidak realistis kalau saya ingin. Tetapi kemudian kan banyak di berbagai hasil survei pembicaraan publik gitu saya disebut-sebut. Sehingga kemudian ya, dan nanti kita lihatlah perkembangannya. Saya sendiri kalau memang pada akhirnya 3 hal saya miliki. 1 ridho Tuhan, yang kedua rakyat gitu kan. Rakyat harus melihat, yang ketiga endorsement partai. Itu saya akan mempertimbangkan. Tetapi pertimbangan saya itu ada 3. 1 kemungkinan kalau memang kuat betul dan dapat modal-modal 3 itu tadi bisa ke RI 1. Atau mungkin ke RI 2 asal saya tidak harus melacurkan idealisme. Saya tidak harus disandera, tidak boleh ini, harus begitu. Lalu yang ketiga ikut menjadi kingmaker gitu. Mendukung saja calon di antara calon-calon yang terbaik itu. Nah tetapi tentu saja saya tidak menutup kemungkinan itu dan itu akan dibicarakan pada saatnya dengan teman-teman yang memang menganggap saya itu punya potensi dan perlu untuk maju ke situ. Tentu semua ini subjektif ya, tapi kalau bicara soal melacurkan diri, justru calon yang sudah muncul formal itu yang melakukan itu dengan intensitas yang tinggi. Bahkan orang susah sekali mencari anyone but 2 orang itu gitu ya. Jadi jangankan Pak Mahfud, siapapun yang muncul tuh orang akan sambut sebagai alternatif. Apalagi kalau Pak Mahfud yang adalah blue chip lah, pilihan utama. Kekurangannya yang tadi tidak punya partai dan sebagainya itu kita bisa lihat lebih lanjut. Soalnya kemarin saya bicara juga dengan Faisal Basri yang bilang bagaimana kita bisa mengharapkan pimpinan yang bagus, yang jujur. Kalau semua partai rupanya sudah punya calon dan yang baik justru tidak punya jalan ke pemilihan. Pak Mahfud mendapat rating yang sangat tinggi dalam survei LSI mengenai pemimpin yang layak dan saya menyetujuinya, tapi tidak punya partai. Nah jawaban Pak Faisal Basri, kita harus ingat bahwa kemarin itu yang tidak memilih itu ada 42% sekitar. Kita bukan menganjurkan orang untuk tidak milih, tapi kalau sampai sekian banyak dan mungkin bertambah yang tidak milih, kurang sehat dong untuk demokrasi Indonesia. Betul. Jadi harus ada barangkali formula di mana dibuka pintunya, apakah KPU meninjau kembali blokade terhadap partai baru, apakah ya kalau partai susah, yang ada tentu otomatis melacurkan diri kalau kita masuk partai yang ada. Saya sih rasa banyak sekali orang yang mengharapkan Pak Mahfud tampil RI 1 atau RI 2 dan saya berani men-challenge penonton TV untuk memberi komentar terhadap ini, apalagi fleksibilitasnya tinggi RI 1, RI 2. Saya juga seperti banyak orang tahu punya calon begitu Sri Mulyani, tapi tapi bagi saya Sri Mulyani, Mahfud itu semuanya yang penting bersih dan track recordnya jelas. Nah, jadi apa masih perlu endorsement Golkar atau Nasdem atau partai atau partai begitu? Iya, sampai sekarang paling tidak, sampai dengan hari ini memang begitu aturannya.
Bahkan mungkin sampai dengan tahun 2019 ya, karena ketentuan bahwa itu harus diajukan oleh parpol itu ada di Undang-Undang Dasar. Tidak hanya ada di undang-undang. Kalau di undang-undang bisa diubah secepatnya di DPR atau diuji ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ini soalnya ada di Undang-Undang Dasar di mana MK tidak boleh menyentuh Undang-Undang Dasar itu. Tidak boleh menilai. Undang-Undang Dasar pasal 28 bukan menyatakan setiap orang itu punya hak memilih dan dipilih. Ya, tapi pasal 28J mengatakan setiap hak itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Nah, kemudian pasal 6 Undang-Undang Dasar menyebut diajukan oleh parpol. Nah, disitulah pembatasannya oleh undang-undang kemudian. Oke, gunakanlah 3 hal itu sebagai pekerjaan rumah saudara-saudara dan saya. Sebab kita ingin mempunyai pemimpin nasional, presiden dengan cara yang legal dan konstitusional. Dan Pak Mahfud adalah idamannya. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih Pak Wimar.